Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas Akuntansi 23A dengan NPM 234120007. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang definisi manajemen keuangan. Berikut adalah materinya. Yang pertama ada definisinya itu sendiri. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian aktivitas keuangan. Ini melibatkan pengambilan keputusan terkait pembiayaan, investasi, dan penggunaan dana agar perusahaan dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama ada memaksimalkan keuntungan. Tujuan ini berfokus pada peningkatan laba perusahaan dalam jangka pendek dengan memastikan bahwa setiap keputusan keuangan menghasilkan keuntungan tertinggi. Namun, pendekatan ini sering diimbangi dengan risiko karena kurang memperhatikan faktor jangka panjang seperti berkelanjutan dan manajemen risiko. Yang kedua, ada memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan ini lebih strategis. Dengan fokus pada peningkatan nilai pasar perusahaan dalam jangka panjang ini. Nilai perusahaan biasanya dilihat dari harga saham atau kekayaan bersih, yang juga mencerminkan kesejahteraan penggunaan saham. Yang ketiga, ada menjaga likuiditas dan stabilitas keuangan. Tujuan ini memastikan perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar utang dan operasional harian. Stabilitas likuiditas penting agar perusahaan terhindar dari masalah keuangan atau kebangkrutan, sekaligus memastikan kelancaran operasional. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi ini meliputi beberapa aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Berikut adalah fungsi-fungsi utamanya. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Fungsi ini melibatkan perencanaan kebutuhan dana untuk memastikan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk operasional dan pertumbuhan. Ini mencakup perencanaan modal, pengeluaran, dan perkiraan arus kas. Yang kedua ada penganggaran. Proses alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai aktivitas perusahaan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Penganggaran membantu dalam pengendalian biaya dan memastikan dana digunakan secara efisien. Yang ketiga ada penggandaan modal. Fungsi ini bertujuan untuk menentukan cara terbaik dalam mendapatkan dana, baik dari sumber internal atau laba ditahan maupun eksternal pinjaman dan atau penerbitan saham. Pilihan sumber pendanaan dipertimbangkan berdasarkan biaya dan resiko. Selanjutnya ada pengelolaan aset dan likuiditas. Pengelolaan aset perusahaan untuk memastikan mereka digunakan secara produktif serta menjaga likuiditas agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengalami masalah keuangan. Yang kelima ada pengendalian keuangan. Pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang mencakup analisis laporan keuangan, arus kas, dan rasio keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan dana sesuai rencana dan mengoreksi jika terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan investasi. Fungsi ini melibatkan penilaian dan pengembalian keputusan terkait investasi, baik dalam bentuk proyek baru maupun perluasan usaha. Keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada peran manajemen keuangan dan dalam perusahaan. Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam perusahaan karena berkaitan dengan pengelolaan dana dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah beberapa peran utama manajemen keuangan dalam perusahaan. Yang pertama ada pengambilan keputusan finansial. Yang kedua, pengelolaan sumber daya keuangan. Yang ketiga, mengurangi resiko keuangan.
Yang keempat ada pengendalian dan evaluasi kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada memaksimalkan nilai pemegang saham. Dengan peran-peran ini, manajemen keuangan berkontribusi langsung pada keberhasilan dan kesejahteraan jangka panjang perusahaan. Kemudian ada konsep dasar dalam manajemen keuangan. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam manajemen keuangan yang penting untuk dipahami dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang pertama ada nilai waktu dari uang. Yang kedua ada risiko dan pengembalian. Yang ketiga ada biaya modal. Yang keempat ada struktur modal. Yang kelima ada likuiditas. Yang keenam ada arus kas. Selanjutnya ada leverage. Ada penganggaran modal. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, perusahaan dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik, mengelola risiko dengan bijak, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Yang terakhir ada sumber pembiayaan dalam manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan, sumber pembiayaan merupakan komponen penting yang berkaitan dengan cara suatu perusahaan atau organisasi memperoleh dana untuk membiayai operasionalnya, mendanai investasi, atau mengembangkan bisnis. Berikut adalah beberapa sumber pembiayaan utama dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada pembiayaan internal, berasal dari perusahaan itu sendiri. Beberapa bentuknya meliputi laba ditahan dan penyusutan. Kemudian ada pembiayaan eksternal. Pembiayaan eksternal ini melibatkan dana yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Bentuk-bentuknya meliputi pinjaman bank, obligasi, saham, dan leasing. Kemudian ada pembiayaan jangka pendek, digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti kredit dagang dan wesel bayar. Dan yang terakhir ada pembiayaan modal ventura. Modal ventura adalah pembiayaan yang diberikan oleh investor kepada perusahaan rintisan atau startup atau perusahaan yang berpotensi tinggi, biasanya dengan imbalan saham perusahaan. Pembayaran sumber pembiayaan bergantung pada kondisi keuangan perusahaan, tujuan penggunaan dana, dan biaya yang terkait dengan masing-masing sumber tersebut. Kombinasi yang tepat antara pembiayaan internal dan eksternal dapat membantu perusahaan memaksimalkan nilai dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, manajemen keuangan adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai efisiensi dan berkelanjutan. Tujuannya meliputi memaksimalkan keuntungan, nilai perusahaan, serta menjaga likuiditas. Fungsi utamanya mencakup perencanaan penganggaran, pengadaan modal, dan pengendalian keuangan yang semuanya berkontribusi pada pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.